the pain. In the storm we find a light. Garuda takes me to new heights. Untuk sementara waktu, kita kembali membahas turnamen terheboh sejagat raya AFF atau yang saat ini bernama Asian Championship 2024. Dan semua pasti sudah tahu kalau di AFF tahun ini Indonesia nggak akan lagi menurunkan skuad seniornya melainkan U22. Namun baru-baru ini muncul wacana baru kalau Coach Shin bisa saja menurunkan skuad senior yang didukung para pemain abroad. Dan mundurnya jadwal AFF dari November ke Desember dinilai sangat menguntungkan Indonesia. Dan menurut media Vietnam, pihak AFF disinyalir sengaja mengundurkan jadwal agar memberi kesempatan Indonesia tampil dengan skuad terbaik. Gak cuma itu, media Malaysia juga berujar kalau nantinya Indonesia bisa tampil dengan para pemain abroad, termasuk Martin Paes dan Eliano Reinders, atau bahkan si anak hilang, Elkan Bagot. Kemungkinan besar peluang Indonesia buat meraih juara dirasa jauh lebih mudah. Lantas seperti apa? Yuk kita ulas selengkap-lengkapnya. Ya, seperti kita tahu, Klo Sintayong telah memanggil 33 pemain untuk pemusatan latihan di Bali. TC itu berlangsung pada 28 November sampai 4 Desember 2024. Dan dari 33 pemain itu, mayoritas pemain U22 dan U20. Hanya 2 pemain yang berumur di atas 22 tahun. Keduanya yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Sementara itu, Timnas Indonesia tergabung di grup B di Piala AFF 2024. Skuad Garuda akan lebih dulu melawan Myanmar, diikuti kontra Laos, Vietnam, dan terakhir Filipina. Di sisi lain, soal Indonesia yang dianak emaskan oleh AFF kembali diperdebatkan. Apalagi cuma karena pihak AFF mengundurkan jadwal yang semula November jadi Desember. Padahal jika kita melihat ke belakang, sebetulnya rentang waktu seperti ini sudah biasa dipakai oleh AFF. Seperti contoh pada edisi 2022 kemarin juga gitu kok. Berawal di akhir bulan Desember 2022, Piala AFF menggelar pertandingan fase gugur di awal bulan Januari 2023. Nah, sejatinya ini bukan cuma soal timnas Indonesia saja. Yang kita tahu kalau kemarin Indonesia baru saja melawan Jepang dan Arab Saudi di babak round 3. Makanya ketika itu muncul wacana kalau di Piala AFF tim Garuda akan memakai skuad U23 yang digabungkan dengan beberapa pemain senior dari Liga 1 yang gak ikut masuk di skuad round 3. Akan tetapi fakta yang sebenarnya mundurnya Piala AFF 2024 terjadi demi menghindari benturan dan konflik yang tidak diinginkan dengan klub-klub asal Asia Tenggara. Karena beberapa dari mereka sedang berkompetisi di AFC Champions League Elite 2024-2025 dan AFC Champions League 2 2024-2025. Nah, jika Piala AFF 2024 digelar sesuai jadwal awal, otomatis klub-klub Asia Tenggara yang mentas di 2 ajang tersebut disinyalir enggan melepas para pemainnya ke tim nasional masing-masing. Sebab jadwal Piala AFF 2024 pasti akan bentrok dengan matchday ke-5 dan ke-6 2 kompetisi antar klub se-Asia itu. Apalagi semua juga tahu, Piala AFF nggak masuk kalender FIFA. Jadi ya wajarlah jika akhirnya keputusan panitia buat ngundurin jadwal dilakukan. Ya, meskipun sudah dijelasin sedemikian rupa sama panitia, akan tetapi tetap aja ada yang merasa nggak terima. Kayak Vietnam contohnya, di mana beberapa media di negara tersebut, mulai dari The Tao 247 hingga Bongda, kompak berspekulasi soal alasan mundurnya jadwal Piala AFF 2024. Namun dari semua media Vietnam, yang paling epik adalah Soha, yang tanpa tedeng aling-aling menuding bahwa perubahan jadwal Piala AFF bisa menguntungkan rival timnas Vietnam, yakni Indonesia. Ya, media tersebut berdalih jika AFF digelar sesuai jadwal, Indonesia dianggap tak punya banyak waktu untuk mempersiapkan Piala AFF di tengah jadwal yang sangat-sangat padat. Nah, yang bikin media Vietnam tambah judek adalah wacana terbaru terkait skuad tim Garuda yang akan main di ajang AFF. Semula, tim Indonesia diprediksi akan menurunkan skuad muda yang dikombinasikan dengan beberapa pemain senior dari Liga 1.
Akan tetapi baru-baru ini sudah diambil keputusan Indonesia akan pakai skuad U22 dan sejumlah pemain keturunan, termasuk nantinya jika beliau akan memanggil para pemain abroad, mulai dari Asnawi, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate hingga Pratama Arhan. Wings spread wide through the sky, Garuda flying oh so high. In my dreams I hold you tight, you and I will rule the night. Pakai skuad U22 target tetap juara. Sementara itu, Sinteyong menargetkan timnas Indonesia bisa mencapai babak final Piala AFF 2024. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menginginkannya menjadi juara. Target ya berikan yang terbaik, kami mau yang terbaik, kalau bisa juara kan bagus ya, tutur Erick Thohir beberapa waktu lalu. Ini jadi kesempatan bagi pemain muda untuk mulai menggantikan peran pemain senior yang sudah di atas 2-3 tahun. Saya ingin memakai pemain U22 agar mempersiapkan diri untuk SEA Games, tapi kan pelatih punya kemauan lain, imbuhnya. Dan bagaimanapun, ini adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk bisa meraih gelar juara AFF untuk pertama kalinya. Apalagi sepak bola Indonesia sedang berada pada generasi terbaiknya. So, harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. From the ashes we all rise, Garuda will touch the skies. Through the fire, through the storm, our bond can never be torn. Heartbeats echoing the breeze, Garuda fly with me please. Garuda belongs to me. Thailand waspadai kejutan dari Indonesia. Thailand sepertinya cukup serius dalam persiapan menuju Piala AFF 2024. Berbeda dengan timnas Indonesia yang didominasi banyak pemain muda, skuad Gajah Perang justru akan diperkuat sejumlah pemain senior mereka. Pelatih Thailand, Masata Daishi, memilih kombinasi pemain muda potensial dan berpengalaman untuk mempertahankan gelar di Piala AFF 2024 kali ini. Hal ini menandakan Thailand siap kembali unjuk gigi sebagai Raja Asia Tenggara. Masata Daishi memang tidak memasukkan nama-nama top seperti Chanatip Songkrasin, Tirasil Dangda, Tiraton Bunmatan, dan Supachai Jaidan ke dalam skuadnya karena terkendala izin dari klubnya. Namun meski begitu, mereka tetap percaya diri akan perform di AFF 2024 nanti. Dan salah satu tim yang cukup diwaspadai Thailand yakni timnas Indonesia. Meski mereka pakai skuad U22, tapi mereka punya pengalaman di timnas senior. Feathers burning through the rain, you and me, we fight the pain. In the storm we find our light, Garuda takes me to new heights. Garuda belongs to me, soaring wild and feeling. Dan sekali lagi, terlepas dari apapun, pada akhirnya kalaupun nantinya skuad muda yang didaftarkan Piala AFF 2024, maka bisa jadi itu akan menjadi kerangka dari tim yang akan diberangkatkan ke SEA Games 2024. Karena PSSI sendiri kabarnya memasang target tinggi di pesta olahraga se-Asia Tenggara itu. Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir meminta medali emas untuk cabang olahraga sepak bola. Maka dari itu, tak ada salahnya menjadikan Piala AFF 2024 sebagai sarana penggemblengan skuad muda Indonesia. Namun jika nantinya Coach Shin memanggil skuad utama di luar para pemain abroad dari Eropa, ya udah, nggak apa-apa, itu hak beliau. Yang penting secara permainan dan hasil, mudah-mudahan diberi yang terbaik. Dan perkara para tetangga yang julid, nggak apa-apa, terserah mereka aja. Kita fokus sama tim sendiri. Toh biar bagaimanapun, kita juga belum pernah juara Piala AFF. Jadi ya udah, digas tipis-tipis nggak masalah sih, kan gitu.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.